Salam disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Halo Bapak Ibu guru yang hebat. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana penerapan disiplin positif dengan tahapan pengkondisian. Sekarang kita akan memasuki tahapan konsolidasi. Tahapan konsolidasi bertujuan untuk menyiapkan daya dukung pelaksanaan gerakan disiplin positif di sekolah, sehingga implementasinya dapat diketahui, dipahami, dijalankan, dan dipantau oleh semua pihak yang terkait dengan sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih aktivitas dalam tahapan ini? Mari kita simak. Aktivitas yang pertama adalah mendeklarasikan gerakan disiplin positif di sekolah. Hal ini sebagai bentuk pernyataan dan komitmen bersama semua pihak yang terkait untuk bersama-sama menerapkan proses mendidik dan membimbing peserta didik agar lebih ramah anak, membangun pemikiran dan perilaku yang positif. Di aktivitas yang kedua, kita akan menyusun mekanisme penanganan perilaku peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak tepat, serta mensosialisasikannya. Lalu, di aktivitas yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan melakukan pelatihan substantif penerapan disiplin positif di sekolah atau pelatihan relevan lainnya kepada para pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Bisa dengan satpam, tenaga kebersihan sekolah, penjaga kantin, pembina, dan juga dengan pendamping ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu. Lalu di aktivitas yang keempat, kita akan melaksanakan lokakarya penerapan disiplin positif untuk orang tua peserta didik tentang substansi pendekatan disiplin positif. Nah, adapun skenario dalam tahapan ini diantaranya adalah yang pertama, tim kerja penerapan disiplin positif menyusun mekanisme penanganan perilaku tidak tepat peserta didik sesuai dengan perspektif disiplin positif dan layanan ramah anak. Hal ini, Bapak Ibu, dilakukan setelah adanya pengkategorian terkait dengan level perilaku tidak tepat peserta didik yang telah teridentifikasi dari adanya asesmen mandiri. Lalu, skenario yang kedua, deklarasi gerakan disiplin positif dapat dilaksanakan bersamaan dengan event atau kegiatan lainnya dengan cara memasukkan agenda deklarasi sebagai penanda akan dimulainya gerakan tersebut. Di skenario yang ketiga, pelatihan disiplin positif itu diorganisir oleh tim kerja penerapan disiplin positif dengan bimbingan kepala sekolah. Strategi pelaksanaannya disesuaikan dengan efektivitas proses dan waktu selepas pembelajaran berlangsung. Hal ini Bapak Ibu agar tidak mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu. Skenario yang keempat, lokakarya penerapan disiplin positif untuk orang tua peserta didik diorganisir oleh komite sekolah dengan adanya koordinasi dengan tim kerja penerapan disiplin positif. Dari aktivitas dan skenario dari tahapan konsolidasi tersebut, lalu siapa saja sih yang terlibat dan apa perannya? Yang pertama Bapak Ibu, ada kepala sekolah. Kepala sekolah berperan untuk memfasilitasi deklarasi gerakan disiplin positif di sekolah. Deklarasi juga bisa disampaikan saat upacara maupun membuat pesan-pesan disiplin positif. Yang kedua, ada tim kerja penerapan disiplin positif. Tim kerja penerapan disiplin positif berperan untuk menyusun mekanisme penanganan perilaku tidak tepat peserta didik dan juga mengorganisir pelatihan substantif penerapan disiplin positif untuk para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, ada komite sekolah. Komite sekolah bersama dengan tim kerja penerapan disiplin positif berperan untuk mengorganisir pelaksanaan lokakarya penerapan disiplin positif untuk orang tua peserta didik maupun stakeholder yang ada di sekolah lainnya. Nah, Bapak Ibu, tahapan konsolidasi adalah tahapan yang banyak sekali melibatkan berbagai pihak dan diharapkan dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat diimplementasikan secara efektif Bapak Ibu. Nah, itu tadi mengenai tahapan konsolidasi. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menyaksikan video selanjutnya mengenai tahapan implementasi disiplin positif Bapak Ibu. Selamat berproses ya Bapak Ibu.
Disiplin positif, mendidik tanpa hukuman.